Hanif, kita lanjutkan kembali dialognya. Pak Hanif, melihat kabinet gemoy ini ya, tadi Anda menyampaikan bahwa cukup optimistis, apalagi Menteri Keuangannya kemungkinan akan Bu Sri Mulyani lagi berikut dengan Wakil Menteri, dan harapannya mungkin ke depannya akan ada kebijakan-kebijakan lagi yang lebih menarik untuk iklim investasi di tanah air. Menurut Anda sendiri Pak, melihat pasar keuangan saat ini, begitu Pak, melihat kondisi ekonomi saat ini dan juga melihat konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, seberapa besar optimisme Anda terkait dengan iklim investasi di tanah air ke depannya dengan kabinet gemoy yang disiapkan oleh Pak Prabowo ini? Ya saya kira kalau kabinet gemoy itu yang penting kita lihat adalah kebijakan yang diambil oleh para menterinya nanti ya. Contohnya yang tadi saya sebutkan misalnya di sektor perumahan gitu ya, keinginan menambah 3 juta rumah per tahun gitu ya. Ya, kalau ini bisa dilaksanakan ya sangat bagus ya, karena kita tahu misalnya kayak sektor properti itu kan turunannya bisa 150 industri ini. Tadi disebutkan industri sedang deindustrialisasi ya. Di industri properti itu sendiri akan ada industri baja, industri kayu, semen, pasir, ada yang lain-lain, banyak sekali yang terlibat ya, gitu. Jadi kita lihat gitu apakah setelah kebijakan itu diterapkan, lalu yang paling penting lagi adalah implementasinya gitu ya, sejak mungkin 100 hari atau 1 tahun pertama pemerintahan ya, konsisten terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Karena memang kalau ingin menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kembali lagi ya ke 8%, memang para kementerian yang gemoy ini ya harus benar-benar fokus dan berorientasi pada hasil atau impact-nya. Jadi jangan hanya sekedar formalitas melakukan kegiatan ya, tapi harus dilihat juga. Kalau di perusahaan sih udah biasa ya, kalau kita nyusun bisnis proposal itu kan ada expense, tapi on top of that tuh harus ada revenue gitu. Jadi Business plan-nya ya Pak ya? Business plan, jangan cuman expense dan activity aja gitu. Tapi harus juga ada KPI yang sifatnya lebih ke result oriented ya. Yang tadi seperti misalnya saya harus bangun 3 juta rumah setahun gitu ya. Dan itu evaluasi KPI itu yang kita nantikan ya. Artinya kita juga lagi nantikan kira-kira target di tiap-tiap kementerian yang gemoynya. Jadi saya kira bukan masalah kabinet yang gemoynya, tapi bagaimana KPI daripada tiap menteri itu disosialisasikan ya, sehingga kita tahu bahwa setiap activity dan expense yang keluar dari budget pemerintahan ini itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Saya kira begitu. Baik, jadi artinya memang penerimaan negara juga ke depannya harus menjadi fokus begitu ya. Seperti apa, mengingat memang anggaran yang dikeluarkan akan cukup banyak ya Pak Hanif. Betul. Baik, saya ingin ke Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, Anda sendiri melihatnya Pak, ke depannya artinya akan seperti apa Pak? Terkait dengan tadi ya, optimisme bahwa sebetulnya kebijakan-kebijakan yang diharapkan ini akan memberikan dampak yang cukup positif, utamanya mungkin ke iklim investasi. Bukan hanya iklim investasi jangka pendek, euforia ya, dengan adanya menteri-menteri terpilih, tapi juga investasi jangka panjang. Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak Sutrisno? Ya, tentu bagi pelaku usaha gitu kita harus memberikan dukungan ya supaya semua orang optimis. Sebab kalau tidak optimis nanti itu implikasinya kan kepada bisnis, kepada ekonomi ya. Kita harus optimis ya dengan memberikan dukungan apapun yang dipilih oleh Pak Prabowo saat ini ya, dengan gemoy itu ya. Sebab optimisme itu akan mendorong kita untuk melakukan investasi, untuk melakukan ekspansi dan sebagainya ya. Tetapi tentu optimisme itu harus didukung dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memang mengarah ke sana. Dan kita belum tahu ya bagaimana sebenarnya nanti menteri-menteri itu akan menyusun programnya. Kalau dari Pak Prabowo kan sudah jelas ya, targetnya 8% pertumbuhan ekonomi ya. Walaupun itu tentu masih banyak menyisakan pertanyaan ya, bahkan Pak Prabowo sendiri juga mengatakan tidak apa-apa, kita harus optimis 8% ya, kalau turun-turun ya 7% misalnya kan begitu. Nah tentu kalau angka itu bisa dicapai kita semua akan sangat happy ya. Dan ya sekali lagi kita sih memberikan dukungan semangat agar semua kabinet walaupun gemoy bisa bekerja lebih baik dengan mempertimbangkan mendengar aspirasi dari
para pelaku usaha. Jangan mereka itu jalan sendiri-sendiri yang tanpa mendengar kita, sehingga kemudian ketika dijalankan di lapangan tidak mendapatkan respon yang baik dari teman-teman pelaku usaha. Baik, saya ingin kembali ke Pak Hanif. Pak Hanif, ini kan kalau kita lihat akan ada penyusunan ulang ya Pak, nomenklatur untuk kementerian lembaga. Nah, bagaimana Anda melihat ini Pak? Mungkin dari sisi investasi begitu, atau mungkin dari kedepannya nanti kebijakan-kebijakan seperti apa yang sebetulnya ini perlu diwaspadai. Kalau tadi Anda kan bilang bahwa cukup optimistis begitu ya, tapi di tengah optimisme ini Pak, sebetulnya apakah ada hal-hal yang perlu diwaspadai atau perlu dikhawatirkan? Ya, saya kira yang paling penting saat ini tuh kita memang harus tahu root cause-nya ya, akar dari masalahnya. Seperti misalnya tadi ya, PHK besar-besaran gitu ya, terjadi di beberapa industri ya, industri tekstil, lalu kemudian kompor, sepatu, dan yang lain-lainnya. Kita harus lihat nih sebenarnya masalahnya apa gitu. Dan saya kira mudah-mudahan calon menteri yang terpilih nanti ya, di Menteri Perindustrian ya, dan juga Menteri Perdagangan ya bisa koordinasi dengan baik untuk mengatasi masalah ini gitu. Jadi ya itu sih yang saya lihat. Jadi saya belum tahu ya terus terang ya siapa Menteri Perindustriannya, siapa Menteri Perdagangannya, lalu yang penting lagi adalah Menteri ESDM-nya saya kira ya, tentang energi. BKPM juga dinantikan ya Pak? BKPM juga dinantikan. Tapi yang menarik waktu di pembekalan kemarin ya. Salah satu materinya tuh AI gitu ya. Saya agak cukup surprise juga ya. AI dijadikan presentasi, artinya ketika materi itu disusun pasti kan dikonsultasikan dengan Pak Presiden ya. Saya melihat bahwa ada keinginan meskipun sektornya bisa jadi sektor pertanian, tapi akan memakai teknologi gitu. Itu yang saya tangkap untuk sementara ya gitu.